Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucia Diana Vitasari, NIM 19122121. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik proyeksi bisnis. Apa itu teknik proyeksi bisnis, untuk apa, dan bagaimana teknik proyeksi bisnis yang akurat itu? Teknik proyeksi bisnis merupakan suatu cara atau pendekatan untuk melakukan peramalan atau perkiraan mengenai sesuatu di masa yang akan datang. Business forecasting menjadi sangat penting karena penyusunan suatu rencana diantaranya didasarkan pada suatu proyeksi atau forecast. Untuk mengurangi resiko dan ketidakpastian di masa yang akan datang, manajemen perlu melakukan proyeksi, terutama forecast mengenai penjualan produk atau jasa. Baiklah, selanjutnya yaitu menentukan proyeksi yang akurat. Bagaimana membuat proyeksi agar bisa mendekati kenyataan? Hasil ramalan mendekati kenyataan yang memiliki kesalahan atau error. Minimal ada 3 hal pokok yang harus diperhatikan agar ramalan menjadi akurat. Yang pertama yaitu data yang relevan, yang kedua teknik peramalan, yang ketiga pemilihan teknik peramalan. Teknik proyeksi bisnis ada 5. Yang pertama forecasting, peramalan. Yang kedua sesuatu yang belum terjadi. Yang ketiga ilmu sosial, ketidakpastian. Yang keempat jumlah penduduk, sales, volume konsumsi. Yang kelima dipengaruhi oleh berbagai faktor yang sangat kompleks. Selanjutnya data yang relevan. Suatu data dapat ditinjau menurut jenisnya. Kuantitatif dapat dinyatakan dengan angka, kualitatif tidak dapat dinyatakan dengan angka. Di kuantitatif melalui analisis, presentasi, dan proporsi. Yang B sumbernya, data internal dan eksternal. Yang C sifatnya, data diskrit diperoleh dengan cara menghitung. Data kontinu memiliki nilai pada suatu internal. Teknik peramalan. Teknik peramalan kuantitatif lebih menitik beratkan pada pendapatan atau judgement dan intuisi manusia pada proses peramalan. Teknik peramalan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu teknik statistik, menitik beratkan pada pola perubahan dan faktor gangguan yang disebabkan oleh pengaruh random. Yang kedua yaitu teknik deterministik, mencakup identifikasi dan penentuan hubungan antara variabel-variabel yang mempengaruhinya. Contohnya regresi, model, input-output, sumbernya data internal dan data eksternal. Lanjutan, peramal bisnis sukar diperkirakan secara tepat. Tujuan forecasting meminimumkan pengaruh ketidakpastian terhadap perusahaan dengan ukuran mean absolute error atau mean Shewhardt error. Selanjutnya, pemilihan teknik peramalan. Pemilihan teknik peramalan yang akan digunakan dipengaruhi oleh 4 aspek, yaitu yang pertama pola atau karakteristik data, yang kedua jangka waktu, yang ketiga biaya, dan yang keempat tingkat akurasi yang diinginkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proyeksi dengan metode smoothing. Metode smoothing atau metode pelicinan adalah teknik meramal dengan cara mengambil rata-rata dari nilai beberapa periode yang lalu untuk menafsir nilai pada periode yang akan datang. Metode smoothing dibagi menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama moving averages atau MOVA, yang kedua exponential smoothing. Selanjutnya metode smoothing. MOVA atau rata-rata bergerak adalah melakukan peramalan dengan mengambil sekelompok nilai pengamatan, mencari rata-ratanya, lalu menggunakan rata-rata tersebut sebagai ramalan untuk periode berikutnya. Selanjutnya, exponential smoothing adalah pengembangan dari metode MOVA, yaitu dengan melakukan peramalan dengan mengulang perhitungan secara terus-menerus dengan menggunakan data tersebut. Selanjutnya, moving averages atau MOVA. Metode MOVA juga tergolong menjadi 2, yaitu yang pertama single moving averages, yang kedua double moving averages. Data yang relevan. Single moving averages, cara menentukannya sangat mudah dengan metode single moving averages, yang jika kita menerapkan 4 bulan rata-rata bergerak, maka ramalan bulan selanjutnya yaitu dengan menghitung rata-rata dari 4 bulan sebelumnya. Rumusnya FT ditambah 1 sama dengan XT ditambah XT
min 1 ditambah XT min 2 ditambah XT min N ditambah 1. Keterangan FT ditambah 1 ramalan untuk periode ke T ditambah 1. XT data pada periode ke T. N jangka waktu rata-rata bergerak.